Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kelima atau part kedua, kita mau evaluasi dulu ya. Nah, silakan ya teman-teman, ini evaluasi masing-masing saja. Saya juga mengevaluasi gitu ya. Silakan ditulis gitu ya, apa yang sudah berubah dalam diri kamu selama mengikuti sesi ini gitu ya. Apa sih yang sudah berubah, misalkan saya jadi lebih tenang, misalkan saya jadi lebih sadar ya, yang dirasa aja ya bos. Terus apa mindset lama yang mulai kamu sadari? Contoh, mindset lama itu saya mudah marah, saya orangnya gampang marah. Nah, itu mindset lama gitu ya. Menunda misalkan, kalau masih ada yang menunda berarti udah berkurang mungkin gitu ya, bisa jadi itu mindset lama. Tapi kita sadar, oh nih saya sedang menunda nih gitu ya. Misalkan saya ada agenda minggu depannya lagi mau main musik misalkan, tapi karena ada satu lain hal nggak jadi ya, tunda. Misalkan saya mau bikin project program nggak jadi, ditunda ya, mungkin alasan apa gitu ya, contoh-contoh ya. Terus emosi apa yang sekarang lebih bisa kamu kelola? Emosi marah kah? Emosi takut kah? Khawatiran kah? Emosi apa lagi? Gak percaya diri ya kan? Pertanyaan 4, ini iya atau tidak dong? Ya, apakah responmu sekarang berbeda dibanding dulu, ya atau tidak? Kalau memang masih sama atau sudah berbeda gitu. Nah, ini untuk mengevaluasi perjalanan kita di sesi yang pertama gitu ya. Nah, jadi nanti dari hasil evaluasi ini supaya kita bisa tahu gitu ya, posisi kita nih sudah di mana ya, posisi kita sudah di mana. Kalau masih ada misalkan nih teman-teman gitu ya, kalau masih responnya masih sama, artinya kan sesi kemarin mungkin ada yang belum dapat gitu ya, belum kena gitu ya. Nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa. Jadi memang penerimaan setiap orang kan juga berbeda ya kan, background setiap orang berbeda, sejarah setiap orang berbeda, luka batin setiap orang berbeda. Namanya ngebengkel ya kan. Iya. Ntar pas curhatnya di sini aja. Besok curhatnya di jurnal bersyukur. Di jurnal keberlimpahan. Iya. Banyak uang. Oh, nggak apa-apa. Nanti yang dari evaluasi ini juga sebenarnya nanti jadi bahan evaluasi kita gitu ya, terutama yang masing-masing gitu ya. Dari sini ada materi mana yang perlu ditingkatkan, di bagian apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Ada yang mau ditanya Mas Danang, Beng? Belum. Kalau ada jantung tanya. Kenapa yang bikin buat kesel-kesel ini itu emang Belajar. Gak ada orangnya. Dia lagi ini. Oke. Nah, setelah evaluasi kita cek dulu nih ya, sebelum kita melangkah ke jembatan yang kedua ya. Kita jujur kepada diri kita sendiri gitu ya. Nanti tinggal benar salah atau ya tidak aja sih jawabnya kalau ini ya. Ini jawabnya ya tidak aja sih. Apakah saya lebih sadar dengan emosi saya? Apakah saya lebih sadar dengan emosi saya? Ya.
apakah saya lebih cepat menyadari pikiran otomatis? Nanti ini kita juga akan bahas nih tentang pikiran otomatis. Nah, apakah saya tidak lagi menyalahkan keadaan sepenuhnya? Nah, apakah saya tidak lagi menyalahkan orang atau sesuatu? Gitu ya. Kan paling gampang nyalain orang. Ya, apakah saya mulai bertanggung jawab atas respon saya? Ada yang belum mengerti dari pertanyaan ini? Sama ya atau tidak, atau benar atau salah aja sih. Ini Ya atau tidak ya? ya atau tidak aja. Ya, kalau ya semua artinya innernya udah beres. Ya. Kalau iya semua artinya oh udah dapet nih ya, konstruksi innernya sudah terbentuk gitu ya, udah sadar. Maksudnya apakah saya mulai bertanggung jawab atas respon saya, respon apapun, respon oh, atau masih pakai yang lama gitu responnya. sadar tanggung jawab. Nah, itu kita checklist dulu nih, checkpoint dulu sebelum kita berangkat. Kalau kayak mau pulang kampung nih kayak Wahid, cek dulu nih motor anginnya udah oke nggak. Kalau naik motor ya naik apa besok? Naik mobil ya kan, cek dulu angin, bensin, tas segala macam, KTP gitu ya. Yang penting perlengkapannya sudah sedia, oleh-oleh buat orang tua kan gitu kan. Itu kita checklist gitu. Oke, sekarang